Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan kelompok saya dan Mas Imam akan menjelaskan tentang bisnis mengembangkan dari bisnis kami yaitu Trend IT dan kelompok Trend IT. Di sini saya sebagai moderator, nama saya adalah Rizky Pratama dan anggota kelompok saya Rizky Pratama akan melanjutkan materi dari Rizky. Saya Rizky Pratama akan melanjutkan materi dari Rizky Pratama. Saya Jermani sebagai editor. Baiklah, saya Rizky Pratama akan menjelaskan tentang gambaran model bisnis kantor dari Trend IT dari kelompok kami, dan ini saya akan menjelaskan tentang customer segment, value proposition, dan general. Pertama saya akan menjelaskan tentang customer segment. Jadi, menurut ahli Oscar Wilder dan Finger, pelanggan merupakan kunci utama dalam mendapatkan keuntungan. Tanpa pelanggan, maka sebuah perusahaan tidak dapat bertahan lama dalam bisnis yang mereka bangun. Customer segment memiliki beberapa lapisan dan setiap lapisan tersebut memiliki targetnya masing-masing. Jadi berikut adalah gambaran customer segment dari bisnis Trend IT. Yang pertama itu mass market. Kami tidak memiliki customer pada segmen ini karena usaha yang kami bangun tidak tertuju di semua lapisan segmen customer. Yang kedua itu tentang niche market. Jadi kami menggunakan niche market ini karena bisnis model seperti kami ini memiliki target pasar yang akan melayani segmen pelanggan tertentu seperti suatu lembaga, perusahaan, dan mahasiswa, namun tidak melayani individual seperti anak kecil atau anak di bawah umur. Yang ketiga itu segmented. Kami juga menggunakan ini karena setiap customer seperti mahasiswa, instansi, perusahaan, dan lain-lain memerlukan beberapa kebutuhan dan memiliki masalah tertentu. Yang keempat, diversified. Kami tidak memiliki customer di segmen ini karena di setiap pelanggan memiliki masalah dan penyelesaiannya sendiri dan umumnya tidak terkait. Selanjutnya tentang value proposition. Jadi proposisi nilai kita lihat dulu apa definisinya. Jadi maksudnya proposisi nilai menggambarkan bagaimana pelanggan dapat beralih dari suatu perusahaan ke perusahaan lain melalui produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Berbeda dengan para kompetitornya. Proposisi ini nilainya memiliki beberapa lapisan dan di setiap lapisan tersebut memiliki beberapa tipenya masing-masing. Jadi berikut tipe-tipenya. Yang pertama itu ada newness. Jadi newness ini di sini kami menciptakan produk-produk baru yang memiliki keunikannya masing-masing karena di setiap pelanggan memiliki standar dan pemikiran yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Yang kedua itu tentang performance. Kami meningkatkan performance dengan cara melakukan quality control dan memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan serta membangun loyalitas terhadap pelanggan lama. Yang ketiga itu tentang customization. Jadi maksudnya kami memberikan kebebasan pelanggan untuk menjelaskan hal apa saja yang ingin dibuat atau dibangun tanpa melewati batas kemampuan kami. Dan kami nantinya akan melakukan trial atau pemantauan pada sistem yang dibangun apakah sesuai yang diinginkan atau tidak. Jadi ini dilakukan guna agar perusahaan dapat menyesuaikan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya agar mendapatkan value. Next. Selanjutnya ini tentang getting the job done. Jadi maksudnya di sini kami membangun sistem sesuai yang diinginkan oleh pelanggan dan umumnya sistem yang dibangun digunakan sebagai alat pendukung atau alat bantu untuk menyelesaikan tugas pelanggan. Yang selanjutnya itu tentang desain. Umumnya desain yang kami buat itu akan menunjuk sesuai permintaan pelanggan. Maka dari itu sebuah desain sangat sulit diukur karena setiap individu memiliki pendapat masing-masing. Namun ada beberapa kasus desain akan diserahkan kepada kami dan itu nantinya akan dibuat seperti ini dan tidak sama dengan yang lain. Selanjutnya tentang price. Nah maksudnya itu karena bisnis kami yang kami bawa positif juga tidak terlalu memerlukan banyak uang dan tenaga, maka harga yang kami tawarkan dalam bisnis ini seringkali jomplang dari harga pasar pada umumnya. Dengan begitu, pelanggan tidak akan mengalami kekhawatiran akan harga yang kami berikan. Yang selanjutnya itu tentang cost reduction. Dengan biaya yang kami patok dan kualitas yang kami berikan akan menghasilkan value yang nantinya akan dibangun dari kepercayaan pelanggan sehingga nilai loyalty pun itu terbangun. Selanjutnya tentang risk reduction. Kami akan memberikan garansi pada pelanggan untuk maintenance sistem yang kami bangun agar terjaga dan selalu aman sehingga meminimalisir resiko yang akan timbul dan dapat terjadi. Next, selanjutnya kita tentang hasil gizi. Kami akan membangun produk tersebut lebih mudah untuk digunakan atau dapat diakses oleh semua orang tergantung minat pelanggan nantinya. Selanjutnya tentang compliance atau usability. Jadi maksudnya kami membangun produk sesuai keinginan pelanggan sehingga produk dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan dan pelanggannya nantinya akan merasa nyaman akan kehadiran produk tersebut. Next. Nah, selanjutnya itu tentang channels. Kita lihat dulu tentang definisinya. Jadi, channel menggambarkan sebuah perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan pelanggannya dalam menyampaikan proposisi nilai. Jadi, beberapa fungsi channel antara lain yang pertama itu meningkatkan kesadaran kepada pelanggan atas produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua, membantu pelanggan dalam mengevaluasi proposisi nilai perusahaan. Yang ketiga, memungkinkan pelanggan membeli produk atau jasa yang lebih spesifik. Yang keempat, memberikan proposisi nilai perusahaan kepada pelanggan. Yang kelima, memberikan layanan pendukung pasca pembelian kepada pelanggan dengan menjasa pelanggan. Channel dapat dikategorikan menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama yaitu sales force. Di dalam bisnis kami, penjualannya umum akan dilakukan rating karena kami belum memiliki karyawan. Yang kedua itu tentang web sales. Maksudnya penjualan ini akan kami kembangkan menggunakan beberapa website platform penjualan seperti Shopee dan Tokped. Yang ketiga ada outstore. Maksudnya ini terlebih dahulu penjualan akan kami lakukan pada toko berbasis online karena keterbatasannya toko yang berbasis offline. Selanjutnya itu tentang partner store. Jadi penjualan atau promosi akan kami lakukan juga kepada para partner seperti beberapa partner event atau beberapa mitra kerja. Selanjutnya itu yang terakhir ada wholesaler. Maksudnya itu mungkin pada poin ini dikarenakan keterbatasan ini maka masih belum bisa dilaksanakan karena kami masih akan memahami sistem dan cara kerja terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya akan saya serahkan kepada video kami. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang customer relationship. Hubungan kepangkat tidak dilakukan sesuai dengan customer segment. Customer relationship bagi jadi 6 tipe, yaitu pertama itu personal assistant. Cara kami melakukan komunikasi dengan pelanggan dengan memberikan respon yang cepat dan sopan sehingga para nyaman berkomunikasi saat melakukan transaksi atau komunikasi. Selanjutnya itu dedicated personal assistant.
kami belum memiliki pelayanan yang terkhusus karena usaha yang kami bangun masih satu untuk kami sendiri. Service, yaitu kami baru menyediakan layanan ini karena menurut kami jika pelanggan langsung bertanya dan konsultasi secara langsung, maka akan bangun hubungan yang lebih baik lagi terhadap kami. Otomatis service yaitu hubungan yang menggabungkan layanan diri dan otomatis. Komunitas yaitu kami melakukan kerja tim dan saling tukar kabar dan saling memberikan masukan agar usaha yang kami bersama ini dapat berkembang baik dan rezeki antara kami akan semakin kuat. Self creation, yaitu kami juga bangun chemistry dengan pelanggan agar hubungan dan pelaksanaan jual beli jadi aman dan nyaman dan akan nilai profesi yang nantinya akan berefek pada baik usaha kami. Next, selanjutnya yaitu definisi. Definisi dari definisi itu harus mendapatkan menyampaikan keadaan kebutuhan perusahaan yang diperoleh dari kebutuhan dari setiap segmen konsumen. Sebuah model bisnis dapat melibatkan logika definisi yang berbeda. Di antaranya transaction revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari sekali pembayaran dari pelanggan. Lalu yang kedua ada recurring revenue, yaitu transaksi yang diperoleh dari pembayaran yang berkelanjutan untuk memberikan proposisi nilai kepada pelanggan dan menyediakan layanan customer support kepada pelanggan setelah pembelian. Di dalam bisnis yang kami bangun, kami menggunakan juga recurring revenue karena sistem yang kami bangun adalah kami jual selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin, lebih lagi lumayan yang digunakan harus selalu terjaga. Revenue stream dapat dua kali yaitu yang pertama aset sale, kami jual hasil produk kami atau aset yang telah kami bangun untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua yaitu usage fee, kami buatkan sesuai keinginan pelanggan dan sistem tersebut dapat dipakai lagi jika pelanggan menginginkannya. Namun biaya akan dikeluarkan akan semakin berkembang karena ada yang penambah data yang nantinya akan digunakan dan biaya pengadaan pasar kerja. Yang ketiga yaitu subscription fee. Kami akan selalu menjual layanan yang diinginkan pelanggan secara terus-menerus agar income dan usaha seimbang dan dapat membangun brand usaha. Yang keempat yaitu lending atau renting atau leasing. Di dalam bisnis ini kami tidak menyediakan sistem penyewaan aset, namun kami menyediakan dan menjual aset yang nantinya akan menjadi hak milik pelanggan. Yang kelima yaitu lisensi. Di sini kami belum dapat mengembangkan sayap di tipe ini karena menurut kami usaha yang kami bangun memiliki ciri khasnya sendiri dan jika tidak lebih tantangan nantinya akan merusak ciri khas tersebut. Dan yang keenam yaitu programmable fee. Kami belum dapat mencoba tipe ini karena kami hanya perusahaan kecil dan masih butuh pengalaman yang lebih banyak. Next, selanjutnya itu key resources. Definisinya itu, resource merupakan aset yang sangat penting yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Setiap model bisnis membutuhkan sumber daya yang dikategorikan jadi 5 yaitu yang pertama physical asset. Karena usaha kami masih dalam skala kecil, jadi kami hanya memiliki satu gedung kosan dan alat-alat seperti laptop dan yang lainnya sebagai pendukung. Yang kedua itu intellectual resource. Usaha kami akan memiliki hak cipta yang nantinya akan menjadikan itu sebagai hak kepemilikan usaha kami. Dan yang ketiga itu human resource. Kami hanya memiliki tim strength ini sebagai human resource karena kami masih skala kecil. Dan yang keempat itu financial resource. Financial yang kami bangun akan memiliki perputaran yang nantinya akan disisipkan untuk bangun dan menukar aset yang akan digunakan dalam proses usaha. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh diri mata program. Setelah ini saya akan menjelaskan materi dari saudara Ibu yaitu KP aktivitas. Definisi dari aktivitas adalah menggambarkan aktivitas penting yang dilakukan oleh perusahaan agar bisnis yang dilakukan dapat bekerja dengan baik. Aktivitas dikategorikan menjadi tiga tipe antara lain. Yang pertama itu production. Proses produksi produk kami nantinya akan melalui tahap perancangan, lalu akan dikonfirmasi oleh pelanggan dan juga bukan hanya produk akan diri dan memberikan pelanggan kepada pelanggan secara penggunaan. Kemudian yang kedua itu kami akan memberikan solusi-solusi yang nantinya akan memecahkan masalah yang timbul dari produk kami dan kami akan bertanggung jawab akan hal itu sehingga hasil akhirnya akan sesuai dengan keinginan dan harapan pelanggan. Kemudian yang ketiga itu platform atau network. Model bisnis yang kami buat nantinya akan berhubungan dengan jaringan dan sebagian besar pelanggan akan menggunakannya di kategori lokasi. Next. Kemudian itu key partnership. Definisi dari key partnership adalah dalam model bisnis IT, permintaan kunci sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan usaha. Kolaborasi dengan pemasok perangkat lunak memastikan akses strategi ke teknologi. Sementara kerjasama dengan pemasok perangkat keras menjadi pasukan perangkat berkualitas untuk pembuatan aplikasi dan layanan perbaikan laptop. Permintaan dengan pihak ketiga untuk layanan pelanggan dapat meningkatkan respon terhadap pelanggan. Sementara permintaan dengan institusi pendidikan membuka pintu untuk mendapatkan bakat dan sumber daya teknologi berkualitas. Kemudian yang pertama itu optimization and economy of scale. Dan IT memfokuskan upayanya pada standarisasi proses pembuatan aplikasi dan penggunaan platform pengembangan web dan efisien. Dengan mengadopsi proses standar, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Penggunaan platform yang efisien juga dapat meningkatkan produktivitas tim pengembang dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. Selain itu, pembelian perangkat keras dalam jumlah besar memberikan keuntungan ekonomi melalui diskon produk. Yang kedua yaitu reduction of risk and IT proaktif dalam mengurangi risiko dan ketidakpastian dengan menjalin kemitraan strategis. Kemitraan dengan perusahaan asuransi bisnis membantu melindungi usaha dari risiko finansial yang tidak terduga. Sedangkan kemitraan dengan ahli keamanan informasi membantu melindungi data dan sistem dari ancaman cyber yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu exploitation of residual resource and activities. Trend IT akan menjajaki kemitraan dengan pusat pelatihan teknologi untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih.
Selain itu, opsi untuk mengakuisisi penyedia layanan laptop yang berkembang dapat memperluas cakupan layanan dan meningkatkan reputasi usaha, memastikan Trend IT tetap menjadi pemain kunci di industri jasa pembuatan aplikasi berbasis web, pembuatan website dan service laptop. Next, cost struktur. Definisi dari cost struktur yaitu Trend IT mencerminkan kebutuhan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dalam pembuatan aplikasi berbasis web, pembuatan website dan perbaikan laptop. Biaya struktural mencakup biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap melibatkan elemen seperti gaji karyawan dan lisensi perangkat lunak yang tidak berubah tergantung pada produk produksi atau layanan. Sementara itu, biaya variabel terkait dengan kebutuhan langsung produksi atau layanan seperti bahan-bahan pembuatan aplikasi, biaya perangkat keras untuk perbaikan laptop dan biaya pemasaran yang dapat bervariasi seiring dengan tingkat aktivitas bisnis. Kemudian ada beberapa karakteristik cost struktur antara lain yang pertama yaitu fixed cost. Ini mencakup pembayaran dari karyawan dan lisensi perangkat lunak dan diperlukan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Meskipun biaya tetap tidak berubah seiring dengan aktivitas bisnis, keberlanjutan dan kualitas operasi sangat bergantung pada alokasi yang bijak dari sumber daya ini. Kemudian yang kedua yaitu variable cost. Ini mencakup biaya bahan-bahan untuk pembuatan aplikasi, perangkat keras yang digunakan dalam perbaikan laptop dan biaya pemasaran yang dapat berfluktuasi seiring dengan upaya meningkatkan pasar dan meluncurkan layanan baru. Pengelolaan biaya variabel membutuhkan pemahaman yang cermat tentang pemetaan pasar dan strategi pemasaran. Next. Kemudian economies of scale. Dan IT dapat mencapai ekonomi skala dengan meningkatkan volume produksi atau layanan. Dengan meningkatnya skala operasional, perusahaan dapat memanfaatkan efisiensi dalam pembelian bahan-bahan secara massal, negosiasi kontrak yang lebih menguntungkan dan mengoptimalkan proses kerja. Ini mengarah pada menggunakan biaya produk atau layanan, menciptakan keunggulan kompetitif dan potensi untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Kemudian yang kedua, economies of scope. Ekonomi itu berarti kita perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dan menyediakan berbagai layanan seperti pembuatan aplikasi web, pembuatan website, dan perbaikan laptop di bawah satu kata. Tim pengembang dan infrastruktur bersama dapat menggunakan secara efisien untuk menyediakan berbagai layanan, mengurangi biaya produksi layanan dengan cara ini. Dan ini dapat menawarkan paket layanan yang lebih komprehensif dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika setiap layanan dikelola secara terpisah, memberikan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan. Dengan selanjutnya saya serahkan kepada Pak. Baiklah teman-teman, mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami Trend IT tentang gimana bisnis Trend IT ini di dalam BMC atau model BMC. Nah, apabila di dalam penjelasan saya dan teman-teman saya tadi atau dari penyampaian materi atau dari penjelasan materinya itu ada yang salah, kami dari kelompok Trend IT mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.